Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2341. Liam langsung bersemangat ketika Charlie menanyakan kabar pil perut Jiuxuan. Dia berkata, "Tuan Wade, pil perut Jiuxuan kini telah menguasai seluruh pasar di Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara. Setelah kami menguasai Kobayashi Pharmaceutical, beberapa produk asli baris Kobayashi Pharmaceutical sekarang berada pada kapasitas penuh. Kami memproduksi pil perut Jiuxuan dengan semua kekuatan kami. Selain Asia, kami bersiap memasuki pasar Eropa dan Amerika bulan depan." Charlie mengangguk puas dan bertanya sambil tersenyum. Pasar Eropa dan Amerika selalu skeptis tentang obat herbal Cina Oriental. "Apakah kamu yakin?" "Ya," Liam berkata tanpa ragu. Meskipun Eropa dan Amerika Serikat adalah tempat kelahiran pengobatan barat, mereka juga merupakan kekuatan utama konsumsi alkohol. 20 negara teratas dengan konsumsi alkohol per kapita adalah semua negara Eropa. Selain Eropa, beberapa negara di Australia dan Amerika Selatan, konsumsi alkohol per kapita tahunan lebih dari 10 liter. Ini adalah tingkat pertama dengan konsumsi alkohol per kapita tertinggi. Lalu ada tingkat kedua yang diwakili oleh Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan. Konsumsi alkohol per kapita tahunan sekitar 7 atau 8 liter. Karena tingginya konsumsi alkohol di negara-negara ini, proporsi penyakit perut dan hati juga sangat besar. Pil perut Jiuxuan tidak memiliki racun dan efek samping, dan sangat nyaman dikonsumsi dan memiliki efek cepat. Juga memiliki efek perlindungan dan perbaikan yang baik pada perut. Begitu obat itu beredar di pasaran, pengguna pertama yang diuntungkan adalah mereka yang minum alkohol. Begitu informasi ini menyebar dari mulut ke mulut di antara kelompok ini, itu akan segera menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Kalau begitu, kita bisa mulai dengan restoran, bar, dan hotel. Kirim tim ground push untuk melakukan uji coba gratis di pintu masuk bar dan restoran di kota-kota besar di Eropa dan Amerika. Coba kontrol dosisnya lebih kecil dulu, untuk memastikan mereka dapat merasakan efeknya meski tidak bertahan lama. Sehingga putaran promosi yang berulang dapat segera menarik minat konsumen jangka panjang ini untuk menjadi pengguna setia." Mendengar ini, Liam berkata, "Tuan Wade, pendekatan Anda benar-benar bagus. Kita mulai dengan kelompok yang paling membutuhkan pil perut Jiuxuan. Pukul titik sakit mereka sekaligus, dan buat mereka tak terpisahkan dari pil perut Jiuxuan. Pil ini akan dianggap sebagai obat ajaib. Reputasi kita akan meningkat." Setelah itu, Liam berkata lagi dengan cepat, "Saya akan mengadakan pertemuan dengan personel manajemen besok. Kami akan segera membuat rencana terperinci untuk promosi darat di pasar Eropa dan Amerika." Charlie mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Eropa dan Amerika Serikat memiliki ekonomi yang relatif maju. Harga pil perut Jiuxuan harus disesuaikan. Menurut pendapat saya, harganya setara dengan RMB 800 per kotak. Mereka juga mengirim obat-obatan mereka yang mahal untuk menghasilkan uang dari kita. Obat-obatan khusus yang datang ke negara ini seringkali berharga puluhan ribu atau ratusan ribu. Jadi kita harus berbalik dan mengosongkan dompet mereka di masa depan." Liam berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, saya tidak berpikir harga tinggi tidak akan menjadi masalah. Kuncinya adalah menemukan cara mencegah mereka datang langsung ke Tiongkok untuk membeli, lalu menjualnya ke Eropa dan Amerika. Jika demikian, geng-geng pedagang ini yang menghasilkan uang." Charlie tersenyum kecil. "Ini sederhana. Di negara manapun, mereka hanya dapat membeli pil perut Jiuxuan dalam jumlah terbatas. Satu orang, paling banyak bisa membeli 1 kotak dalam 1 bulan dengan sertifikat yang valid, kontrol pasokan yang ketat. Juga dengan ketat mencegah penjualan silang. Dapat dipelajari dari industri tembakau. Semua obat harus memiliki kode regional yang sesuai ketika mereka meninggalkan pabrik. Inspeksi rutin dilakukan untuk memastikan tidak ada barang yang melintasi batas antar wilayah atau negara.
Liam berkata, "Oke, Tuan Wade, saya catat." Charlie menambahkan, "Selain itu, kita harus secara ketat mengawasi dealer dan menandatangani kontrak yang jelas. Jika ada yang berani menimbun pasokan barang dan harganya terlalu tinggi, kami akan segera membatalkan kualifikasi dealernya. Dan dia harus membayar sejumlah besar kerusakan yang dilikuidasi. Jika dia tidak membayar, Anda dapat mengajukan gugatan dan menuntutnya untuk dibangkrutkan." Bab 2342. Singkatnya, tidak boleh ada pencongkelan harga seperti anggur Mautai. Harga eceran resmi Mautai adalah 1.499. Orang biasa tidak dapat membelinya dengan harga ini. Saat dealer mengambilnya, harganya setidaknya 2.000. Saat tahun baru, harganya bahkan bisa lebih tinggi. Ini tanda yang jelas dari konsumen yang curang. Liam segera menyatakan, "Tuan Wade, Anda dapat yakin, saya akan dengan tegas mencegah hal serupa terjadi pada pil perut Jiuxuan. Jika ada dealer yang berani menimbun barang dan menaikkan harga, saya akan segera mendiskualifikasi dia dan meminta pertanggungjawaban hukumnya. Tidak akan pernah menoleransi." Charlie mengangguk puas dan berkata, "Setelah pil perut Jiuxuan sepenuhnya diluncurkan di pasar Eropa dan Amerika, industri alkohol di Eropa dan Amerika Serikat akan memberikan perkembangan yang cepat lagi." Liam setuju. Ya, banyak orang di Eropa dan Amerika Serikat sangat bergantung pada alkohol. Jika pil perut Jiuxuan terdaftar, itu akan mengurangi bahaya alkohol bagi tubuh mereka. Jika mereka minum terlalu banyak, perut merekalah yang paling terinfeksi. Pil perut Jiuxuan yang membuat nyaman bisa menyelesaikan masalah mereka. Setelah berbicara, Liam menghela napas dan melanjutkan bicaranya. "Tuan Wade, akan lebih baik lagi jika kita bisa meluncurkan produk pelindung hati. Menyehatkan perut dan melindungi hati. Ini adalah obat yang harus dimiliki pecinta anggur di Eropa dan Amerika." Charlie berkata sambil tersenyum. "Dulu kamu mendorong pil perut Jiuxuan ke pasar Eropa dan Amerika. Saya akan mengeluarkan formula untuk melindungi hati setelah beberapa saat. Lalu kita akan fokus memberi perut nutrisi dan melindungi hati." Ishak di sampingnya berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade, kalau saja Anda menjual pil obat yang Anda buat itu, pasarnya pasti akan lebih besar. Jangan hanya pil peremajaan, pil penyembuh saja. Walau khasiatnya dipercepat menjadi 10%, saya yakin akan terjual habis." Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Kalau obat ini dijual, saya tidak khawatir dengan volume penjualannya. Obat ini tidak dapat diproduksi secara massal dengan peralatan farmasi biasa. Kapasitas produksi tidak dapat ditingkatkan, dan tidak dapat dijual dalam jumlah besar." "Jadi begitu," Ishak berkata dengan sedikit penyesalan. "Saat ini, banyak obat di pasaran memiliki sedikit efek memperpanjang hidup, tetapi dibanderol dengan harga yang sangat tinggi oleh orang-orang seperti itu. Pil Angong Niuhuang diproduksi sejak tahun 1900-an. Sekarang telah terjual ratusan ribu pil. Pada kenyataannya, obat ini hanya mengobati panas dan detoksifikasi, kejang demam, dan koma stroke. Tidak dapat memperpanjang umur. Namun semua orang berpikir obat ini luar biasa. Jadi harganya sangat tinggi." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Obat semacam itu sebagian besar masih dalam jumlah kecil, dan beberapa bahan bakunya berasal dari hewan liar yang dilindungi, dan itu tidak lagi diizinkan digunakan. Jadi sepertinya obat ini menjadi komoditas langka, tetapi tidak memiliki efek apapun yang luar biasa." Tepat saat dia berbicara, pelayan keluarga Quinton datang dan berkata, Tuan Moore dan Nona Jasmine ada di sini." Graham berdiri dan berkata kepada Charlie dan yang lainnya, "Tuan Wade, Tuan Cameron, Albert, kalian semua duduk saja. Saya akan menyambut Tuan Moore dan Nona Moore." Bab 2343. Saat percobaan pembunuhan Jasmine terungkap, Tyler dan Reben dikirim ke tambang berlian di Sierra Leone, Afrika, oleh Charlie. Posisi Jasmine dalam keluarga Moore menjadi lebih kuat dari sebelumnya, karena telah dikonsolidasikan. Di masa lalu, hanya lelaki tua Moore yang mendukungnya dengan sepenuh hati. Namun sekarang, tidak ada satupun di seluruh keluarga Moore yang berani menentangnya dengan cara apapun.
Alasan utamanya adalah Jasmine mendapat dukungan penuh dari Charlie. Tyler dan Reben tidak dapat menjatuhkan Jasmine. Keluarga Moore lainnya sadar diri dan tidak berani memikirkan hal yang sama. Lagi pula, jika ingin menggulingkan Jasmine, mereka harus terlebih dahulu menggulingkan Charlie. Jika tidak, yang lain juga akan mendapatkan pelajaran yang sama seperti Tyler dan Reben. Dalam beberapa hari terakhir, Tuan Moore sering merasa sedih dengan kenyataan bahwa saudara kandungnya tersingkir dari keluarga. Namun saat dia berpikir bahwa Jasmine aman dan sehat, nyawa Tyler dan Reben bisa terselamatkan, dia merasa lega. Bagi Jasmine, hal yang paling membahagiakan hari ini adalah melihat Charlie. Sejak dia kembali ke keluarga Moore dan mendapatkan kembali posisi kepala keluarga, dia belum berkesempatan melihat Charlie lagi. Charlie tidak hanya sibuk dengan banyak urusan setiap hari, tetapi dia juga sangat sibuk sendiri. Dengan bantuan Charlie, keluarga Moore berhasil merundingkan pekerjaan sama dengan Nippon Steel. Bahkan mereka mendapatkan kondisi yang sangat menguntungkan. Jasmine siap menyerang saat setrika panas, untuk segera menyelesaikan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Lalu sepenuhnya mempromosikan proyek, jadi semua energinya disimpan untuk itu. Pada saat ini, suasana hati Jasmine tidak terkendali ketika dia akan segera bertemu Charlie. Untuk tujuan ini, dia berdandan khusus hari ini. Selain mengenakan pakaian favoritnya, ia juga mengenakan gelang berlian yang diwariskan ibunya untuk dirinya. Tali gelang berlian inilah yang Charlie temukan setelah dia membantu memecahkan kesulitan Feng Shui. Di mata Jasmine, gelang ini awalnya hanyalah souvenir yang ditinggalkan oleh ibunya. Tapi sekarang, gelang ini memiliki arti lain dalam pikiran Jasmine. Gelang ini awal kenalannya dengan Charlie dan awal dari persimpangan hidup mereka. Pada saat ini, Graham bergegas keluar menyambutnya, dan berkata dengan sangat sopan, "Oh, Tuan Moore dan Nona Jasmine, saya sangat terhormat kedatangan kalian berdua." Tuan Moore berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa Tuan Quinton harus begitu sopan? Kami yang merasa terhormat bisa datang ke rumahmu hari ini untuk mengganggumu. Terima kasih telah menyambut kami." Graham berkata, "Silakan masuk." Jasmine bertanya pada saat ini, "Tuan Quinton, apa Tuan Wade sudah datang?" Graham berkata sambil tersenyum, "Tuan Wade sudah datang. Dia sedang mengobrol dengan Tuan Cameron, Direktur Weaver dan Albert." Jasmine sedikit mengangguk, merasa lebih bersemangat. Saat mereka datang ke ruang tamu, Charlie melihat kakek dan cucu keluarga Moore masuk. Dia segera berdiri dan menyapa mereka dengan senyuman. "Tuan Moore, Nona Moore." Saat berbicara, Jasmine berjalan lebih dekat. Charlie menatapnya, dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Jasmine memang sangat cantik. Setelah berdandan seperti ini, temperamennya tidak kalah dengan siapapun. Tuan Moore berjalan ke arahnya saat ini dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya sangat berterima kasih karena Anda telah menyiapkan jamuan untuk kami." Charlie tersenyum dan berkata, "Sama-sama. Silakan duduk." Charlie meminta Albert, "Albert, tolong tuangkan teh untuk Tuan Moore dan Nona Moore." Albert berkata, "Oke, Tuan Wade." Setelah berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan 2 cangkir dan mengisinya dengan teh. Bab 2344. Jasmine tanpa sadar duduk di sebelah Charlie. Saat Albert menyerahkan cangkir tehnya dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Charlie melihat untaian gelang berlian di pergelangan tangannya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit rindu di dalam hatinya. Saat berkenalan dengan Jasmine, Albert yang menjadi mak comblang. Dialah yang memohon pada dirinya untuk menunjukkan Jasmine Feng Shui sebelum bertemu Jasmine. Setelah duduk, Jasmine berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Nanako menyampaikan salam saat aku video call dengannya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Oh, apakah kamu mengobrol dengan Nanako hari ini?" Jasmine berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya dan Nanako hampir setiap hari video call. Dia memberi saya seekor anak anjing. Saya melihat dia sangat mengkhawatirkannya. Dia ingin melihat kondisi terbaru anjingnya setiap hari." Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Aurora bilang, dia juga ingin memilikinya setelah anjingmu dewasa." Jasmine tersenyum dan berkata, "Ya, juga dia memberi tahu saya tentang itu."
Saya kebetulan mengobrol dengan Nanako tentang hal itu tadi. Nanako bilang, dia akan datang ke Tiongkok dalam beberapa hari. Dia akan membawa satu lagi dan memberikannya kepada Aurora. Saya ingin memberitahu Aurora kabar baik ini secara pribadi. Mengapa dia tidak ada di sini? Graham di samping berkata dengan tergesa-gesa. Nona Moore, Aurora baru selesai latihan. Dia sedang mandi dan berganti pakaian. Charlie bertanya dengan heran. Nanako akan datang ke China dalam beberapa hari. Ya, Jasmine mengangguk dan berkata. Nanako bilang, dia sangat menyukai bintang Tiongkok, Queen Golding. Karena Queen akan mengadakan konser di Aurus Hill, dia ingin datang dan melihat. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya juga akan menonton konsernya. Saya mengundangnya tinggal di rumah saya. Charlie tertegun dan bertanya dengan heran. Nanako menyukai Queen. Benarkah? Benar, Jasmine menjawab dengan sungguh-sungguh. Queen tidak hanya terkenal di Cina. Dia juga memiliki banyak penggemar di seluruh Asia, komunitas Cina di seluruh dunia, dan bahkan di pasar Eropa dan Amerika. Karena kecantikannya, dia sangat dikagumi oleh gadis-gadis Jepang. Banyak gadis Jepang yang meniru gaya berpakaian, rias wajahnya, gaya bicaranya. Dia banyak penggemar. Setelah itu, dia menjelaskan. Jasmine berkata lagi, sebenarnya, saya juga sangat tertarik dengan Queen. Kami akan pergi ke konser bersama nanti. Pada saat ini, Charlie merasa kepalanya sebesar ember. Istriku akan pergi ke konser Queen. Lorin akan pergi ke konser Queen. Jasmine akan pergi. Dan bahkan Nanako Ito pergi. Ada apa? Pada saat ini, Aurora datang dengan mengenakan gaun yang sangat elegan. Dia mendengar Charlie dan Jasmine membicarakan Queen. Dia bertanya dengan penuh perhatian. Tuan Wade, Sister Jasmine, kalian membahas konser Queen. Jasmine mengangguk dan tersenyum. Aurora, kamu juga menyukai Queen. Aurora berkata tanpa ragu. Siapa yang tidak suka? Saya sudah membeli tiketnya. Saya akan pergi dengan teman sekelas saya. Setelah berbicara, dia bertanya lagi. Sister Jasmine, kamu juga pergi? Jasmine tersenyum dan berkata, aku juga pergi. Nanako Ito yang memberiku anjing itu juga akan datang. Aku punya janji dengannya pergi bersama. Ya, seru Aurora. Nanako juga datang ke Aurus Hill untuk menonton konser. Ya, Jasmine mengangguk dan berkata, aku punya kabar baik untukmu. Aku memberitahu Nanako kamu menyukai anak anjing. Dia bilang dia akan membawakanmu saudara Kokoa kepadamu. Ah, benarkah? Ketika Aurora mendengar ini, dia terkejut pada awalnya, tetapi segera menjadi sangat malu. Dia tergagap dan berkata, Kak Jasmine, aku bertarung dengan Nanako Ito dan melukainya. Bagaimana aku bisa menerima anjing yang dia berikan? Jasmine tertawa dan berkata dengan serius. Nanako tahu kamu pasti akan peduli dengan hal ini. Dia secara khusus memintaku untuk memberitahumu. Dia bilang, permainan adalah permainan. Apa yang terjadi dalam permainan? Tetaplah di lapangan. Jangan bawa hal-hal di lapangan ke dalam hidupmu. Dia berharap bisa berteman denganmu. Bab 2345. Aurora sangat senang mengetahui Nanako Ito ingin berteman dengannya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Kak Jasmine, apa yang sebenarnya kamu katakan? Jasmine tersenyum dan berkata, tentu saja itu benar. Apa aku bisa berbohong? Aurora tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Sebenarnya, aku juga sangat ingin berteman dengannya. Saya dulu sangat mengaguminya. Meskipun saya tidak memiliki banyak kontak dengannya, saya dapat merasakan bahwa dia pasti orang yang sangat baik. Jasmine mengangguk ringan dan berkata setuju. Nanako memang gadis yang sangat baik, sangat ramah, dan juga sangat rendah hati. Aurora berkata dengan sedikit rasa bersalah. Sebenarnya, kekuatannya jauh lebih tinggi dariku. Dia kalah sepenuhnya dariku karena aku meminum pil obat yang diberikan Tuan Wade. Aku sangat malu, Jasmine berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Tuan Wade memberi pil obat. Ini sepenuhnya kesempatanmu. Tak perlu malu. Charlie juga berkata saat ini. Aurora, apa yang kamu katakan? Suster Jasmine, tidak salah. Setiap orang memiliki peluangnya sendiri.
Orang-orang tidak akan pernah memberitahu kamu tentang peluang seperti ini. Seperti Nanako, kamu juga tidak mengenalnya. Apa yang kamu pelajari beberapa jenis keterampilan bertarung dari ninja top Jepang? Apa yang kamu malu? Aurora mengangguk ringan. Lalu dia berkata dengan sangat serius. Tuan Wade, aku mengerti. Pada saat ini, server melangkah maju untuk melaporkan bahwa Travis Lane, orang terkaya di Lancaster, telah tiba. Kali ini, Travis Lane tidak mengajak teman masa kecil Charlie, Harvey, untuk mengemudi. Dia berpikir, Charlie adalah orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Dia mengundang dirinya sendiri untuk makan malam. Dia harus lebih religius. Mengajak sopir, itu terasa kurang tepat. Segera setelah itu, Zeke White datang. Anthony dan Sila mengikuti dari belakang. Karena belum waktunya makan malam, setelah semua orang duduk satu demi satu, mereka mengobrol sambil minum teh. Suasananya sangat harmonis. Orang-orang ini sangat menghormati dan mengagumi Charlie. Mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain, sehingga semua orang dapat mengobrol bersama. Melihat para tamu undangan duduk satu persatu, Charlie tidak mau memikirkan Doris Yang. Dia tidak tahu mengapa Doris yang belum muncul. Pada panggilan telepon sebelumnya, dia sudah memastikan pada dirinya sendiri bahwa dia akan datang. Charlie sedang berpikir apakah akan menghubungi Doris Yang atau tidak. Setelah berpikir-pikir, Doris Yang tampaknya sibuk dengan beberapa hal. Jika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia pasti akan datang. Jika belum selesai, dia tidak perlu datang. Biarkan dia melakukan pekerjaannya dengan nyaman. Saat ini, Doris yang sedang menemani ibunya di unit perawatan intensif rumah sakit Silverwings. Melihat ibunya telah makan dan perawat telah memberikan larutan nutrisi kepada ayahnya, Doris yang menghela napas lega dan berkata kepada ibunya, "Bu, aku akan makan malam bersama bosku. Aku harus pergi ke sana dulu. Aku akan segera kembali secepatnya." Ibu Fight buru-buru berkata, "Doris, kamu banyak melamun akhir-akhir ini. Karena ada pesta makan malam, kamu harus pergi, mengobrol dengan bos dan rekan kerja. Santai, jangan terburu-buru kembali. Ibu takut kamu akan gugup sepanjang waktu." Doris yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir tentang saya. Saya bisa menyesuaikannya." Bab 2346. Setelah itu, dia mengambil mantel yang tergantung dan berkata kepada Fight, "Tapi, kalau tidak ada keperluan lain, aku akan pergi dulu." Fight mengangguk dan berkata, "Hati-hati mengemudi di jalan." "Baiklah ibu, aku mengerti." Doris yang mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan keluar dari negaranya. Melihat ada cukup waktu, ia pergi ke kantor Dr. Spears di Departemen Nefrologi terlebih dahulu. Saat ini, masih ada waktu 10 jam tersisa sebelum batas waktu yang diberikan Walter. Satu-satunya harapan Doris ada pada Dr. Spears. Doris yang datang ke pintu kantor dan mengetuk pintu, dan mendengar suara Dr. Spears, "Silakan masuk." Lalu dia mendorong pintu dan masuk. Begitu memasuki pintu, dia berkata dengan menyesal, "Dr. Spears, maaf mengganggu Anda lagi." Dr. Spears berkata, "Doris, jangan terlalu sopan. Silakan duduk." Doris berkata, "Dr. Spears, saya tidak akan duduk. Saya harus segera pergi. Saya datang untuk bertanya, apakah Anda mendapatkan donor ginjal?" Dr. Spears menghela napas dan berkata, "Saya telah menyapa banyak teman sekelas saya. Mereka sekarang menjadi direktur Departemen Nefrologi rumah sakit tersier utama di negara ini. Ada banyak sumber daya terkait. Mereka semua sangat ingin membantu. Namun sayangnya, mereka tidak dapat menjamin dapat menemukannya. Ini bergantung pada keberuntungan." Doris mengangguk ringan, lalu sedikit merendahkan suaranya, dan berkata dengan serius, "Itu, Dr. Spears, jika Anda atau teman sekelas Anda dapat membantu menemukan pendonor ginjal, saya bersedia memberi 3 juta sebagai ucapan terima kasih. Jika Anda bisa langsung membantu, saya akan memberi 3 juta. Jika teman sekelasmu membantu, aku akan memberi temanmu 3 juta dan kamu 2 juta. Ketika Dr. Spears mendengar ini, dia menjelaskan, "Doris, saya adalah beberapa dokter yang menerima amplop merah dari keluarga pasien.
Tetapi saya belum pernah melakukan hal seperti itu selama bertahun-tahun sebagai dokter. Anda yakin saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayah Anda. Anda tidak perlu menyebutkan ini. Baru pada saat itulah Doris menyadari bahwa apa yang dia katakan baru-baru ini telah menyinggung etika medis Dr. Spears. Dia buru-buru berkata tanpa basa-basi meminta maaf. Dr. Spears, saya minta maaf, saya terlalu khawatir. Jadi saya membuat keputusan ini. Mohon jangan merasa. Dr. Spears mengangguk dan berkata, Doris, perasaanmu bisa dimengerti. Saat kami melakukan operasi pada pasien, anggota keluarga mereka akan datang dan memasukkan amplop merah ke saku kami. Jika kami tidak mendengarkan, mereka merasa seolah-olah kami tidak akan banyak peduli ketika kerabat mereka menjalani operasi. Jadi, dalam situasi seperti ini biasanya kami menerima amplop merah sebelum operasi. Lalu diam-diam meminta perawat menyerahkannya ke bagian keuangan rumah sakit. Setelah operasi selesai, kami akan langsung mentransfer uang ke tagihan pasien. Ketika pasien menjalani prosedur permulaan, uang akan dikembalikan ke keluarga, sehingga keluarga dapat tenang setelah operasi. Doris berkata dengan malu, Dr. Spears, saya benar-benar minta maaf. Saya tiba-tiba. Dr. Spears tersenyum dan berteriak tangannya. Tidak apa-apa. Saya tidak akan mengambil hati. Mengenai masalah donor ginjal, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Baiklah, Doris yang mengangguk dan berkata, kalau begitu, Dr. Spears, saya tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Jika ada kemajuan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Dr. Spears mengangguk dan berkata, oke, saya akan menelepon Anda jika saya punya kabar. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mendorong pintu dengan panik dan berkata, Dr. Spears, berita bagus. Sudah ada hasil yang jelas dari tes pasien di Bangsal 1. Bab 2347. Doris langsung menyadari bahwa itu adalah tempat tidur nomor 1. Dia sedang berbicara tentang ayahnya. Dia segera bertanya, halo, bagaimana hasil tes pasien di Bangsal 1? Pria itu memandang Doris dengan ragu-ragu, dan kemudian pada Dr. Spears. Tidak tahu apakah dia harus terus berbicara. Dr. Spears mendesak, Levi, langsung katakan saja hasilnya. Jangan lama-lama. Pria itu segera menjelaskan. Laboratorium awalnya mendeteksi kelebihan merkuri dalam darah pasien di Bangsal 1. Kemudian mengirim sampel darah itu ke Departemen Kehakiman Laboratorium untuk pengujian lebih lanjut dari zat beracun tersebut. Terdeteksi merkuri di klorida. Apa? Dr. Spears bertanya. Merkuri di klorida. Apakah kamu yakin itu merkuri di klorida? Tentu saja. Pria itu menjawab buru-buru. Polisi mendeteksi seseorang telah meracuninya. Polisi siap mengajukan kasus. Dan mungkin mereka akan segera datang. Doris yang terkejut dan berkata, Dr. Spears, apa itu merkuri klorida? Dr. Spears menjelaskan, merkuri di klorida adalah zat anorganik yang sangat beracun. 1 mg per kilogram berat badan rata-rata dapat mencapai setengah dosis mematikan. Laki-laki dewasa 80 kg hanya membutuhkan 80 mg. Doris yang bertanya, berapa dosis setengah yang mematikan itu? Dr. Spears berkata, LD50 adalah standar untuk pemantauan toksisitas dalam kedokteran dan kimia. Misalnya, 100 tikus digunakan untuk menguji toksisitas merkuri di klorida ini, dan dosis oral melebihi 1 mg per kilogram untuk jangka waktu tertentu. 50 tikus mati. Jumlah ini disebut dosis setengah mematikan. Doris yang menduga, apakah ini bisa membunuh seseorang hanya dengan beberapa puluh miligram? Dr. Spears mengangguk dan berkata, ini sangat beracun, sangat merusak ginjal, sama seperti paraquat yang sangat berbahaya pada paru-paru. Hampir tidak ada obatnya. Doris yang segera menjadi gugup dan berkata, bagaimana ayahku bisa keracunan seperti ini? Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang terpapar bahan kimia yang sangat beracun ini. Dr. Spears berkata dengan serius, karena polisi akan mengajukan kasus untuk penyelidikan. Kemungkinan besar seseorang sengaja meracuni. Keracunan. Doris yang berkata dengan bingung. Ayahku mengajar dan mendidik orang-orang selama sebagian besar hidupnya.
Dia menerima penghargaan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk karakter atau moralitas guru, dia sempurna. Siapa yang memiliki dendam terhadap ayah saya? Siapa yang memberikan racun seperti itu? Dr. Spears berkata, Doris, tidak ada gunanya berspekulasi tentang hal semacam ini. Kita harus bergantung pada polisi untuk menyelidiki secara mendalam sebelum kita dapat menemukan pembunuhnya. Tepat ketika dia berbicara, pintu kantor didorong terbuka, dan beberapa petugas polisi berseragam masuk dengan ekspresi serius. Salah satu pria parubaya berjalan di depan, datang langsung ke hadapan Dr. Spears. Dia berkata, "Halo, saya Waylon, Wakil Kapten Brigade Polisi Kriminal Aurus Hill. Kami menerima telepon dari Departemen Inspeksi Unit Anda. Diduga pasien bernama Corwin yang berada di rumah sakit tempat Anda dirawat sangat mungkin diracuni. Apakah nyaman bagi kami untuk bertemu dengan keluarganya?" Dr. Spears segera menunjuk Doris dan berkata, "Kapten Skeeter, ini Nona Doris Yang, putri Corwin Yang." Waylon Skeeter sedikit terkejut, tetapi segera membuang ekspresi terkejutnya dan berkata dengan serius, "Halo, Nona Yang, saya Waylon Skeeter. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang?" Doris Yang segera menjawab, "Kapten Skeeter, kondisi ayahnya sangat buruk. Ginjalnya rusak dalam waktu singkat. Hidupnya dalam bahaya setiap saat. Tolong cari tahu pembunuh yang meracuni ayahnya." Bab 2348. Waylon mengangguk dengan sangat serius, dan berkata, "Nona Yang, haruskah kamu membantu kami mengingat, apakah ayahmu punya musuh? Atau apakah dia memiliki masalah keuangan dengan siapapun?" Doris menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayah saya mengajar dan mendidik orang selama bertahun-tahun. Dia tidak berkelahi atau berebut di tempat kerja. Dia sangat bersedia membantu orang lain. Tidak ada yang pernah memiliki konflik dengannya." Waylon bertanya lagi, "Lalu apakah ayahmu makan makanan aneh belakangan ini? Atau bersentuhan dengan hal-hal aneh?" Doris terus menggelengkan kepalanya. "Sepertinya tidak. Semuanya normal sebelum dia sakit." Waylon bertanya lagi, "Apakah kamu biasanya tinggal bersama ayahmu?" Doris yang mengangguk. "Kita hidup bersama." Waylon terus bertanya, "Lalu siapa lagi yang tinggal bersama selain kamu dan ayahmu?" Doris yang berkata, "Ada ibuku. Kami sekeluarga 3 orang." Baiklah, Waylon mengangguk, lalu bertanya setelah beberapa saat, "Apakah ada pengasuh atau pekerja paruh waktu di rumah?" "Tidak," Doris menjawab singkat, lalu menjelaskan, "Saya ingin mencari pengasuh untuk mereka. Tetapi orang tua saya adalah intelektual sepanjang hidup mereka yang tidak terbiasa melayani. Selain itu, mereka baru berusia 50-an sekarang. Mereka dapat mengurus dirinya sendiri. Jadi saya tidak pernah mencari pengasuh dan tidak pernah mencari pekerja paruh waktu." Waylon bertanya, "Apakah kamu dan ibumu memiliki masalah dengan tubuh kalian?" Doris menggelengkan kepalanya. "Tidak." Waylon mengangguk dan berkata, "Kamu adalah keluarga 3 orang yang tinggal bersama. Kamu dan ibumu tidak memiliki masalah. Pada dasarnya, dapat disimpulkan bahwa masalahnya bukan pada makanan atau udara di rumahmu." Waylon bertanya lagi, "Nona Yang, saya ingin Anda mengingatnya dengan hati-hati. Sebelum ayah Anda menunjukkan tanda-tanda gejala fisik, apakah dia pergi makan malam sendirian atau bersama teman-temannya?" Doris yang mengingatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan serius, "Tidak, ayah saya memiliki masalah fisik beberapa waktu sebelumnya. Karena sedang liburan musim dingin, dia membaca di rumah sepanjang waktu. Dia hampir tidak pernah keluar, jadi dia tidak pergi keluar dan berbicara dengan orang lain." Waylon tak bisa menahan cemberut. Ini agak aneh. Menurut pengujian data, dalam tubuh ayahmu ada sejumlah besar merkuri klorida. Zat yang sangat beracun ini masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Juga bisa melalui kulit. Para ahli kami berspekulasi bahwa dosis racun yang begitu banyak akan memerlukan waktu lama jika masuk ke kulit. Jadi kemungkinan terbesar masuk melalui mulut dan hidung. Yang paling mungkin, diberikan secara lisan. Namun, menurut penjelasanmu, tidak mungkin ayahmu diracuni melalui makanan dan air minum di rumah. Namun dia juga tidak pergi makan di luar. Kalau begitu, mungkin agak sulit untuk mengetahui di mana dia diracuni.
Bab 2349. Pada saat ini, Doris mendengar kata-kata Waylon. Sangat gugup. Dia bertanya, Kapten Skitter, dari pengalamanmu, kemungkinan besar ayah saya tidak sengaja menyentuh racun semacam ini. Atau mungkin ada yang diam-diam memberinya racun. Sulit untuk berbicara sekarang, Waylon menjelaskan dengan serius. Situasi dan petunjuk yang kami miliki sekarang masih sangat terbatas. Belum ada petunjuk yang sangat berguna yang dapat membantu kami menentukan arah. Setelah itu, dia bertanya lagi, omong-omong, Nona Yang, apa kami bisa bertanya pada ayahmu sekarang? Jika kami dapat bertanya langsung tentang beberapa hal, kami mungkin bisa mendapatkan petunjuk yang lebih berguna. Doris menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Ayahku mengalami koma selama 2 hari terakhir. Waylon ragu-ragu sejenak, sambil memegangi bibirnya, dan berkata, bagaimana ini? Kamu bilang ayahmu hampir tidak pernah keluar selama beberapa waktu sebelum dia sakit. Aku pikir dia mungkin lebih terkena racun di rumah. Hanya saja sangat mungkin melalui keracunan makanan dan minuman. Jika Anda merasa nyaman, haruskah Anda mengizinkan kami pergi ke rumah Anda untuk mengumpulkan petunjuk? Jika kami dapat menemukan zat yang sangat beracun di rumah Anda, maka ada cara untuk terus melacak sumbernya. Setelah penyelidik kriminal profesional kami datang untuk menyelidiki, mungkin ada penemuan yang lebih berharga. Mendengar ini, Doris berkata hampir tanpa ragu, tidak masalah. Kalian bisa melakukannya kapan saja. Kapan nyaman untuk kalian? Waylon segera berkata, situasinya mendesak. Jika memungkinkan, bisa pergi sekarang. Doris berkata, tidak masalah. Kalau begitu aku akan membawa kalian sekarang. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Dr. Spears, dan berkata dengan memohon, Dr. Spears, ibunya sangat gugup beberapa hari terakhir ini. Jangan beritahu dia tentang ini. Dr. Spears segera mengangguk dan berkata, tidak masalah. Doris, jangan khawatir. Aku akan merahasiakannya dari ibumu. Oke, terima kasih Dr. Spears. Doris yang berterima kasih kepada Dr. Spears, lalu menatap Waylon dan berkata, Kapten Skitter, ayo ke rumahku sekarang. Baiklah, Waylon mengangguk dan berkata, belum terlambat. Ayo pergi sekarang. 15 menit kemudian, Doris yang membawa beberapa petugas polisi dan beberapa teknisi dari Departemen Investigasi Kriminal ke rumah kecilnya. Keluarga Doris yang relatif kaya, pendapatan orang tuanya sangat tinggi, dan pendapatannya sendiri tidak rendah. Keluarga ini memiliki rumah kecil di Aurus Hill dengan luas lebih dari 300 meter persegi, dengan 3 lantai dan halaman. Gaya dekorasi villa adalah dekorasi Cina yang sangat elegan. Perabotan dan peralatan di rumah juga barang-barang berkualitas tinggi. Sekilas, mereka adalah keluarga yang sangat mengejar kualitas hidup. Petugas polisi mengenakan penutup sepatu dan sarung tangan dengan sangat profesional, dan menggunakan berbagai instrumen profesional untuk melakukan deteksi teknis yang cermat di seluruh rumah. Pada saat ini, hati Doris yang benar-benar khawatir tentang ayahnya. Masalah ini sangat penting sehingga otaknya secara sadar melupakan pesta makan malam Charlie. Sekarang, dia hanya ingin mencari tahu mengapa ayahnya diracun. Apakah itu kecelakaan? Atau ada seseorang yang memberi racun jahat? Dan saat ini di Villa Graham, sudah waktunya makan malam. Dan Doris yang belum datang. Graham datang ke sisi Charlie dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Wade, Doris yang belum datang. Apakah pemutaran kita bisa mulai duluan atau menunggunya? Charlie memikirkannya. Doris yang tidak datang. Pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Jika dia meneleponnya sekarang. Bahkan jika dia tidak bermaksud mendesaknya. Tetapi menurut pendapatnya, pasti ada yang mendesak. Bab 2350. Dan seperti bosnya, begitu dia memanggilnya, itu pasti akan memberinya tekanan. Tidak pantas jika itu memengaruhinya ketika sedang melakukan hal-hal penting. Jadi dia berkata kepada Graham, tidak masalah, kita mulai saja. Bagaimanapun, bagi Charlie, mengatur makan malam adalah hal kedua. Memberi semua hadiah kembali kepada orang lain adalah hal yang paling penting. Jika Doris tidak bisa datang malam ini, dia tidak perlu terburu-buru.
Dia bisa memberi pil obat secara pribadi ketika dia punya kesempatan. Begitu Graham mendengar ini, dia langsung mengajak semua orang. Ayo, ayo, kita ke ruang makan. Jamuan makan kita akan dimulai. Kemudian semua orang mengikuti Graham ke ruang makan. Keluarga Koki Quinton telah menempatkan 16 hidangan pembuka di meja makan besar. Tuan Moore berkata sambil tersenyum. Tuan Quinton, ada 16 hidangan pembuka. Ini agak terlalu mahal, kan? Graham buru-buru berkata. Bagaimana mungkin, Tuan Moore? Kalian semua adalah tamu terhormat dari seorang terhormat. Bukan saya yang menjadi tuan rumah sebenarnya hari ini, tetapi Tuan Wade. Perjamuan harus diatur sesuai dengan standar tertinggi. Tuan Moore mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu saya ingin berterima kasih kepada Tuan Winton dan Tuan Wade atas keramahan kalian. Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Moore tidak seharusnya bersikap sopan. Silakan duduk. Semua orang duduk satu demi satu. Graham segera mengirim beberapa botol anggur Maotai yang dia koleksi. Setelah semua orang menuangkan anggur kesukaannya, Charlie mengambil gelasnya dan berkata dengan sangat serius, terima kasih atas kehormatan kalian hari ini. Dan terima kasih Tuan Quinton karena telah membantu saya dengan semua ini. Saya akan kembali dulu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangkat gelas anggur mereka dan berdiri. Anthony berkata, Tuan Wade, kami semua di sini telah menerima bantuan Anda. Mengapa kita semua begitu sopan? Charlie tersenyum dan berkata, oke, saya tidak akan mengatakan lebih banyak berbasa-basi. Semua orang sudah memegang cangkir. Semua orang di meja makan bersama berkata, bersulang. Setelah itu, Charlie mengisi cangkirnya dengan anggur lagi dan berkata, saat tahun baru, kalian semua sudah menghabiskan banyak uang memberiku hadiah. Sejujurnya, saya agak khawatir. Charlie berkata lagi, namun, saya tidak akan mengatakan lebih banyak basa-basi. Saya harap kalian semua juga tidak berbasa-basi kepada saya. Semua orang mengangguk, dan beberapa orang sudah bersemangat. Perbedaan antara mereka dan Doris yang adalah bahwa mereka semua sudah pernah menerima obat dari Charlie. Mereka pergi ke rumah Charlie untuk memberi penghormatan tahun baru bersama pada tahun baru Imlek. Lalu Charlie membuat beberapa pil obat sebagai hadiah balasan. Adapun Doris yang, karena dia belum pernah menerima ramuan dari Charlie, dia tidak pergi mengunjungi Charlie untuk mengucapkan selamat tahun baru. Jadi dia tidak tahu sama sekali tujuan Charlie menjamu tamu hari ini. Jika saja dia tahu Charlie akan memberi semua orang pil penyembuhan yang bisa menyembuhkan semua penyakit, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Karena dengan pil penyembuh, ayahnya bisa sembuh total. Charlie sementara meninggalkan meja, mengambil pil obat yang telah dia siapkan di mobil. Dia memasukkan satu untuk Doris yang ke dalam sakunya. Setelah itu, dia kembali ke meja makan dengan pil obat ini. Dia mengeluarkan kotak berisi pil obat satu persatu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, ini adalah beberapa pil penyembuhan yang saya buat dengan bahan-bahan yang disiapkan Tuan Quinton. Saya tidak berani mengatakan bahwa obat ini abadi, tetapi setidaknya dapat menyembuhkan semua penyakit dan mengobati luka serius. Saya harap kalian semua dapat menyimpannya dengan baik dan meminumnya di saat kritis. Melihat Charlie mengeluarkan pil obat, semua orang gembira dan lega. Albert tidak mengatakan apa-apa saat ini. Dia berdiri dan berjalan mengelilingi kursi, berlutut dengan hormat, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih Master Wade yang memberikan obat ini. Ketika semua orang melihat ini, tanpa kecuali, mereka semua bangkit dan berlutut di depan Charlie. Mereka berkata serentak, terima kasih. Tuan Wade telah memberi obat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.